Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Sarah Dila Rahma, dan teman-teman saya Diana Nurmaisya, Yuni Ritanti, Yaneke Yonda, dan Sela Mutiara Madini akan mepresentasikan hasil dari laporan praktikum kimia fisika isoterm adsorpsi. Abstrak percobaan isoterm adsorpsi bertujuan untuk menentukan tetapan isoterm adsorpsi serta grafiknya menurut Freundlich pada proses adsorpsi asam asetat dengan karbon aktif. Proses isoterm adsorpsi merupakan hubungan distribusi adsorben antara dua fasa, yaitu fasa teradsorpsi pada permukaan adsorben dan fasa ruah pada saat kesetimbangan. Karena adanya gaya van der Waals, maka isoterm karbon aktif termasuk dalam adsorpsi fisika, di mana dalam percobaan ini asam asetat berperan sebagai adsorbat sedangkan arang sebagai adsorbennya. Pengukuran konsentrasi asam asetat yang dicampur karbon sebelum dan sesudah proses titrasi dapat digunakan untuk mengukur daya adsorpsi karbon aktif. Konsentrasi asam asetat pada percobaan ini dibuat variasi, yaitu 0,5, 0,25, 0,125, 0,0625, dan 0,0313 molar. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan arang dalam mengadsorpsi larutan asam asetat. Hasilnya pada data pertama yaitu Y 1,00x min 0,776 dengan K 0,1675 dan N 1. Untuk data kedua didapatkan persamaan Freundlich Y sama dengan 0,999x plus 0,774 dengan nilai K 5,94 dan N 0,999. Sedangkan data ketiga didapatkan bersamaan Y sama dengan 0,999x min 0,7772 K 5,986 dan N 1,0001. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Absorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi pada molekul gas atau cairan yang dikontakkan pada suatu permukaan padatan di mana sebagian molekul tadi mengembun pada permukaan padatan tersebut. Molekul yang mengembun disebut dengan adsorbat sedangkan permukaannya disebut dengan adsorben. Pada isoterm absorpsi yang terjadi merupakan absorpsi fisik di mana penyerapan banyak terjadi pada permukaan arang aktif. Pada absorpsi fisik, adsorbat tidak terikat pada adsorban sehingga adsorban dapat bergerak permukaan lain. Dengan begitu, adsorban yang ditinggalkan dapat diisi dengan adsorban lainnya. Hal itu terjadi karena adanya ikatan van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang lama antara adsorbat dengan adsorban. Salah satu jenis adsorban yang banyak digunakan yaitu karbon aktif, di mana karbon aktif tersebut telah ditingkatkan daya absorpsinya dengan cara aktivasi. Pada percobaan ini akan ditentukan absorpsi isoterm Freundlich oleh proses absorpsi asam asetat arang yang menyatakan bahwa ketika suatu zat terabsorpsi yang berbanding terbalik dengan jumlah adsorben adalah berbanding lurus terhadap konsentrasi zat terlarut dalam larutan. Proses aktivasi pada karbon aktif dapat meningkatkan pori-pori arang. Cepatnya proses absorpsi dapat dipengaruhi oleh pengadukan. Hal ini karena pada pengadukan maka akan menghomogenkan limbah cair yang mengandung campuran senyawa-senyawa dalam ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah metode. Metode yang pertama yang dilakukan adalah memanaskan arang, kemudian memasukkan arang tersebut ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian menyiapkan masing-masing 125 ml larutan CH3COOH dan memasukkan ke dalam labu Erlenmeyer tersebut, kemudian menutup dengan plastik selama 30 menit, kemudian melakukan titrasi sebanyak 10 ml CH3COOH dengan NaOH 0,1 normalitas dengan volume tertentu. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil pada data pengamatan 1 yaitu diperoleh tabel sebagai berikut dan grafik sebagai berikut. Sedangkan untuk data pengamatan 2 yaitu diperoleh sebagai berikut. Berikut ada grafiknya. Sedangkan untuk data pengamatan ketiga yaitu sebagai berikut. Berikut adalah grafiknya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Percobaan isoterm adsorpsi bertujuan untuk menentukan tetapan absorpsi pada persamaan isoterm Freundlich. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan asam asetat dan arang yang berbeda. Asam asetat berfungsi sebagai adsorbat, sedangkan karbon aktif berfungsi sebagai adsorben. Agar terjadi reaksi antara asam asetat dan karbon aktif, maka dilakukan pengocokan selama 1 menit. Reaksi yang terjadi yaitu gaya tarik molekul, di mana molekul asam asetat ditarik oleh molekul karbon aktif yang berada pada permukaan. Setelah dilakukan penyaringan dan pengukuran volume, selanjutnya dilakukan titrasi dengan menggunakan NaOH. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan konsentrasi awal dan akhir asam asetat. Data konsentrasi awal dan akhir asam asetat digunakan untuk menentukan harga delta C dan juga harga X.
Berdasarkan analisis data, dihasilkan dua grafik yang berbentuk linear, yaitu grafik C versus X per M dan grafik log X per M versus log C. Terbentuknya grafik menandakan bahwa percobaan ini benar isoterm Freundlich. Persamaan isoterm Freundlich yaitu log X per M sama dengan log K plus 1 per N log C. Berdasarkan persamaan grafik isoterm absorpsi Freundlich, didapatkan nilai tetapan absorpsi berupa nilai K dan N. Pada data pertama, kedua, dan ketiga memperoleh hasil yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertama, nilai tetapan adsorpsi pada data pertama membentuk persamaan Y sama dengan 1000X min 0,0776, sehingga nilai K adalah 0,1675 dan N adalah 1,000. Nilai tetapan adsorpsi pada data kedua membentuk persamaan Y sama dengan 0,999X plus 0,774, sehingga nilai K sama dengan 5,94 dan N sama dengan 0,999. Yang terakhir, nilai tetapan adsorpsi pada data ketiga membentuk persamaan Y sama dengan 0,9999X plus 0,7772, sehingga nilai K adalah 5,986 dan N sama dengan 1,0001. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.